Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 9 Desember 2020. Mari mempersiapkan bacaan kita dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Maleakhi pasal 2 ayat 10 sampai 16. Dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa untuk membaca firman-Nya. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, Engkau Allah yang kami sapa Bapa oleh karena anak-Mu Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu telah Engkau nyatakan kepada kami melalui kekuatan, kesehatan, dan kehidupan. Dan di dalam kesemua itu ada begitu banyak rencana-rencana kami. Namun sebelum kami melakukannya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan akan firman Tuhan yang akan menjadi pegangan dan kekuatan bagi kami ketika Roh Kudus Tuhan menolong untuk kami memahami, mengerti akan firman Tuhan ini, dan kami boleh menjadi pelaku firman yang setia. Kiranya Allah dengan Roh Kudus senantiasa menguasai hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu ini Tuhan akan menjadi penuntun bagi kami. Ya Allah Bapa di sorga, ampunilah dosa kami dan bersabdalah kepada kami. Sebab sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Maleakhi pasal 2 ayat 10 sampai 16 firman Tuhan. Tuhan memarahi Israel karena kawin campur dan perceraian. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri perjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop bacaan kita dari Maleakhi pasal 2 ayat 10 sampai 16. Oleh Renungan Harian Toraya diberikan tema Tuhan menghendaki kesetiaan. Jodoh di tangan Tuhan. Ada benarnya karena cinta tidak dapat dipaksakan.
namun tidak seluruhnya benar. Karena sesungguhnya cinta dapat diperjuangkan. Banyak kakek nenek kita yang menikah tanpa dasar cinta, namun keluarga mereka langgeng. Karena dari waktu ke waktu, cinta diperjuangkan dalam keluarga. Susi siambe ne Yakob, sola Indo ne Rahel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini bukan terutama soal kawin perbedaan etnis, tetapi soal kesetiaan pada warisan janji dan keyakinan nenek moyang. Bukan terutama larangan beristrikan dari etnis lain, tetapi tentang kenajisan tempat kudus karena Allah asing yang dibawa istri-istri mereka yang berlatar belakang etnis lain. Ada sejarah mereka yang buram karena salah pilih istri dari etnis dan agama lain. Kesalahan memilih telah membawa malapetaka besar. Raja Daud, Salomo, Ahaz, dan lain-lain jatuh ke dalam pencampuran agama. Melalui kepercayaan yang dianut dan dibawa istri-istri mereka ke dalam istana, dan akibat adalah membangkitkan kecemburuan dan kemarahan Allah Israel. Lengkap sudah perlawanan Israel menajiskan tempat kudus, melanggar fatwa nenek moyang, menceraikan istri, dan menikahi perempuan kafir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jodoh di tangan Tuhan. Namun Dia memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih. Pilih pasangan yang tepat, kecuali kalau mau disebut sebagai orang tidak setia dan pengkhianat keluarga, istri, anak-anak, keluarga besar, dan keluarga Allah. Salah pilih pasangan hidup, menyesal seumur hidup. Salah pilih dalam pildes, pilek, pilkada, menyesal 5 tahun. Namun salah pilih juru selamat, menyesal dan mati selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Allah yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terpujilah Engkau pada saat ini, oleh karena Engkau selalu menyapa dan menguatkan kami dengan firman-Mu, supaya kami selalu setia dalam segala hal, supaya Tuhan selalu berkenan untuk memberkati kami. Dan biarlah firman Tuhan ini akan menjadi pegangan serta kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup dengan segala tantangannya. Bapa di dalam sorga, kami datang berdoa bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam segala kegiatan yang sudah mereka rancangkan pada hari ini. Dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, anak cucu kami yang sementara mengikuti ulangan akhir, juga yang akan mempersiapkan diri mengikuti ulangan. Biarlah dengan kesemua yang dilakukan dan dipersiapkan oleh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, keteguhan iman, sehingga tetap semangat melakukan yang terbaik, dan semua itu boleh dinikmati melalui berkat Tuhan yang berlimpah. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang sementara bergumul oleh karena berbagai persoalan di dalam kehidupan ini. Biarlah Bapa di sorga Engkau berkenan untuk selalu memberkati, memberikan pengharapan dan topangan bagi mereka, sehingga dalam tahap-tahap penyelesaian akan persoalan yang dihadapi, bahkan pemulihan dari pergumulan yang dijalani,
Biarlah di dalam kesemuanya itu jemaat-Mu terus memandang dan melihat campur tangan Tuhan itu nyata untuk mendatangkan kelepasan, pemulihan, dan menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa di dalam sorga, saat ini juga kami datang mendoakan bagi kekasih-kekasih kami yang boleh merayakan ulang tahun kelahiran hari ini. Kami berdoa buat Hesra Sangka, Jessica Toding, Haruna Bungaran, Angelin, Ruth Serang, Elizabeth P, Rianci Pangarungan, Desi Natasha. Berkatilah mereka dengan pertambahan usia 1 tahun hari ini. Berkati juga yang berulang tahun pernikahan, yang sembuh dari sakit, sukses dalam pekerjaan usaha, bahkan berbagai berkat-berkat Tuhan yang diterima saat ini. Biarlah dengan kesemuanya itu Tuhan senantiasa mengajar kami untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Bapa di sorga, setiap saat pun kami datang berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengalami sakit dalam proses perobatan dan perawatan di rumah. Tuhan tetap memberikan kekuatan dan keteguhan iman. Demikian juga bagi yang mengalami perawatan serta pengobatan di rumah sakit. Kami berdoa buat Bapak Agabus, Bapak Christian Kabanga, Ibu Mangiwa, dan juga saudara-saudara dari jemaat Tuhan yang mengalami sakit. Berdoa buat Ibu Adolfina Sumule, Ibu Dewi Tolonglangi, dan Ibu Ruth Linggi Allah. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka. Engkau hadir untuk melawat, menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau kuatkan dan teguhkanlah iman mereka Tuhan, supaya mereka tetap tenang, selalu sabar, punya pengharapan bahwa semua yang mereka alami terkhusus sakit penyakit ini akan dilalukan dari hadapan mereka, digantikan dengan kesehatan dan sukacita. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa bagi orang tua kami dalam menjalani usia tua, dalam keterbatasan dan kelemahan. Mohon kiranya Tuhan Engkau mengasihi juga mereka dengan memberikan kekuatan dan keteguhan iman, sehingga dapat melewati pergumulan ini dengan penuh sukacita, karena Tuhan tetap bersama dengan mereka. Kami juga berdoa Tuhan perjuangan dari Ibu Maria, orang tua dari Ardianto, yang juga dalam kelemahan tubuh di Toraja. Tuhan juga hadir di sana untuk tetap memberikan kekuatan dan tetap memberikan yang terbaik bagi keluarga, terkhusus Ibu Maria yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Bapa di dalam sorga, saat ini juga kami berdoa bagi penanganan pandemi COVID-19 yang masih terus berjalan. Kami tetap percaya bahwa Tuhan akan melalukan semua ini dari hadapan kami, digantikan dengan sukacita. Kami mendengar kabar Tuhan bahwa vaksin dari virus corona ini telah tiba di Indonesia. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang berkuasa atas semua itu, sehingga Engkau memberkati penanganan selanjutnya, baik pemerintah, tenaga medis, para peneliti, dan siapapun yang terlibat di dalamnya, supaya melalui vaksin ini Tuhan, corona dapat teratasi dan kami kembali beraktivitas dengan tidak lagi disertai rasa takut. Ya Allah Bapa kami di sorga, kami datang berdoa kepadamu untuk rencana pilkada yang akan berlangsung saat ini. Kami sungguh percaya Tuhan Engkau berkuasa atas keadaan,
dan apapun yang dialami oleh masyarakat yang akan terlibat dalam pemilihan hari ini. Biarlah kedamaian, ketenangan, serta saling menghargai dan menghormati akan menjadi bahagian dari kehidupan setiap warga, negara, atau masyarakat yang akan memilih. Sehingga Bapa di sorga, pemilihan ini dapat berjalan dengan baik. Dan kami terus mendukung siapapun nantinya yang terpilih. Itulah yang akan Tuhan pakai untuk memimpin daerah di mana ditempatkan. Kami tetap berdoa Bapa di dalam sorga untuk keutuhan jemaat-Mu. Kiranya Engkau tetap hadir untuk terus memberikan rasa persatuan dan rasa kekeluargaan bagi kami jemaat Lobatua, supaya kami tetap bersatu di dalam menjalani tugas dan tanggung jawab kami untuk mensukseskan pemilihan yang akan berlangsung hari ini. Ya Allah Bapa di sorga, kami mau serahkan kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.